Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyikapi viralnya video klarifikasi dari Ustadz Riyad Bajri masalah rokok kaum muslimin, ya. Kan jelas di dalam video itu, ya, beliau menyatakan, ya, bahwa apa yang ada di dalam video yang beredar itu memang benar dirinya, ya. Kami mancing, ya, so what? Kami pakai celana pendek, so what? Kami merokok, so what? Katanya kan. Dan itu adalah perkara yang kami anggap halal, katanya. Astaghfirullahaladzim. Ini sudah menyelisihi jumhur para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Menyelisihi jumhur ulama yang bermanhaj salaf, di mana mereka ini menganggap bahwa rokok ini adalah sesuatu yang jelas-jelas haram, kaum muslimin, ya. Dan ada satu asatidz salafi kaum muslimin, ya, yang menanggapi viralnya video dari Ustadz Riyad Bajri ini, ya, dan ini datang dari rasa kasih sayang sesama muslim, ya. Ayolah Ustadz, ya, rujuk, ya, rujuk kepada pendapat yang sahih. Ya, apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi subhat yang ada di kepalamu, ya, sehingga dengan beraninya menyatakan bahwa rokok itu adalah perkara yang halal, ya. Coba kita simak video dari salah satu asatidz salafi kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. Ustaz, gimana hukumnya kalau pakai celana pendek sama rokok yang lagi viral tuh, Ustaz? Ini satu, kalau celana pendek kalau saya sih kurang saranin. Walaupun itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya sudah bahas di rumaisa.com. Ini tulisannya, ya. Terus yang kedua, hukum rokok, ya. Memang kita tahu ada ikhtilaf ulama juga di sini. Tapi setahu saya nih, ya, guru-guru saya itu pernah sampaikan gini, kalau dulu ulama yang berpendapat makro atau mungkin ada yang katakan halal seperti kata beliau nih, Imam Syaukani, itu karena tidak tahu riset yang ada saat ini. Risetnya banyak sekali. Saya ada kumpulkan 5 riset ini dengan jurnal ilmiah bahasa Inggris nih. Dalil lengkapnya ada di rumaisa.com. Sudah saya jelaskan tentang hukum rokok. Bahkan bekerja di tempat yang memproduksi rokok juga ada bahasanya juga di rumaisa.com. Nah, saya saranin nih, ya, Ustaz, antum nih kalau sudah ketangkap, sudahlah, ya. Yang namanya dosa itu wal ismu mahakka fi nafsik wa karihta ayat qali alaihin nas. Yang namanya dosa itu hati itu merasa jadi gelisah dan tidak suka kalau orang lain itu lihat. Sebenarnya sejatinya secara fitrah aku salah tuh. Sudahlah, tidak ada satupun dokter yang ada saat ini yang risetnya itu menghalalkan rokok, yang menyatakan rokok manfaat. Semua menyatakan rokok masalah. Maka tinjauan fikir juga sama. Kita kan tidak boleh mencelakakan diri kita. Coba deh pikir deh Ustaz, ayolah rujuk dalam masalah ini. Saya yakin Allah akan beri hidayah sama antum. Dan kami doakan juga jemaah antum, Allah juga sadarkan dalam hal ini. Ayolah kembali ke hal yang benar. Bela yang benar itu bukan bela menghalalkan rokok, Ustadz, tapi apa? Kembali lagi ke hal yang disepakati para dokter dan tentu sendiri didukung dengan dalil-dalil. Banyak penelitian sudah menunjukkan hal ini, dalilnya juga begitu banyak. Kami sudah bahas juga tentang hal ini dan silakan lihat dalil para ulama tadi. Saya yakin antum sudah belajar itu. Sudahlah Ustadz, rujuk aja. Coba kaum muslimin, ya. Ini kan nasihat yang baik kaum muslimin, ya. Diajak rujuk kepada pendapat yang benar. Ya, masalah
dukhon, masalah udut ini kaum muslimin ya. Ahlinya kan orang-orang kesehatan kaum muslimin yang ahli di bidangnya. Ya, para ulama ini kan hanya menimbang hasil riset para ahli kesehatan. Ya, apa saja zat yang terkandung yang ada di dalam benda-benda tersebut. Kalau memang isinya keburukan, ya sudah jelas. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menghalalkan segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk-buruk. Dan udut itu jelas, seluruh ahli kesehatan menyatakan isinya keburukan. Ya. Kalaupun ada manfaatnya, kalaupun ada, ya, itu pun kalaupun ada, lebih banyak mudorotnya, lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya. Kalau hanya berdalih ada manfaatnya, kemudian bisa menjadi halal, ya, khomer dan judi itu ada manfaatnya. Dan yang menyebutkan manfaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan manusia. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu jelas kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jelas itu kaum muslimin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi, ya. Maka katakan, ya, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya kaum muslimin, ada. Bukan tidak ada. Judi ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya. Ya. Akan tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, coba, apakah kemudian khamr dan judi menjadi halal karena ada manfaatnya? Tidak. Ya, karena keburukannya lebih besar, sama dengan seperti udut. Ya, ada yang buat konten katanya ada manfaatnya, ada. Iya, ada manfaatnya. Ya, tapi jelas mudorotnya itu lebih besar. Ya, cobalah dipikir dengan akal saja. Beli, ya, kemudian dihidupkan, dibakar, diisep, dibuang. Selesai. Nggak ada manfaatnya, jadi sampah sudah. Ya. Dan jangan berdalih orang yang nggak pernah udut nggak akan ngerti manfaatnya. Kami mantan tukang udut. Ya. Hah? Kami dulu sama, asbak juga, ngelinting juga. Ya. Karena ada itu beli tembakau sendiri, beli cengkeh sendiri. Ya. Apalagi ada ini sekarang ini racik-racikan yang udah tinggal siap yang ngelinting sendiri itu. Ya. Kami dulu sampai segitunya, ya. Jadi jangan bilang ente nggak pernah, jadi nggak ngerti manfaatnya. Kami mantan sudah, ya, mantan. Mungkin yang sekarang ini, ya, ngisep dukhon, ya, mungkin nggak separah kami dulu. Kami dulu sehari bisa sampai 5 bungkus, ya. Kami sampai 5 bungkus, bayangkan. Dan kumpulan kami bukan orang-orang cemen saja, ya. Kami mantan announcer, mantan penyiar radio yang dulu konser kemana-mana, nemenin artis. Jadi kalau rokok itu udah hal yang biasa lah, hal yang biasa. Tapi ketika kami tahu hukumnya betul bahwa itu haram, taslim, tinggalkan, udah tinggalkan, kami nggak ngerokok lagi, ya. Itu loh, ya. Dan kami bisa buktikan masih ada dokumentasi kami. Zaman-zaman dahulu tuh masih ada, ya, masih ada. Ya, kami jadi announcer di Blitar, di Kediri, ya, di Surabaya, ada foto-foto kami bareng artis, foto-foto kami pertemuan dengan, ya, teman-teman entertain, ada, masih ada, dokumentasinya masih ada. Hah? Jadi kalau sekarang orang bilang susah ninggalkan itu ada manfaatnya. Orang yang nggak pernah ngisep itu nggak akan ngerti manfaatnya. Kami mantannya. Mau apa coba? Ya. Dan benar, ketika kami meninggalkan memang lebih enak. Ya. Nafas kami nggak sebusuk nafas orang yang udut. Nafas orang yang udut itu busuk kaum muslimin. Keringatnya busuknya luar biasa. Ya, apalagi kalau pas ke masjid, meskipun sudah sikat gigi, lekat di badan baunya itu, busuk. Ya. Jadi bisa dicium, meskipun ya orang sembunyi-sembunyi,
ya, pas udut sembunyi-sembunyi nih, ya. Kemudian waktu sholat, ya, kemudian sholat berjamaah ke masjid masih tetap bau, sudahlah. Ini kami pengalaman. Hal-hal yang seperti itu sudah, ya, kami sudah lakukan, ya. Dari rokok yang katanya apa kemarin itu ada yang Gus Bocil dari Aswaja yang ngomong mereknya A, ya, katanya sempurna, itu tauhid, ya. Itu dulu dari harga 4.000 kami. Ya, dari harga 4.000 sampai terakhir harga 15.000 kami berhenti. Hah? Ya sudah, itu nggak heran kalau masalah itu. Ya, orang yang masih belum bisa meninggalkan itu, ya, itu cuma nuruti hawa nafsu saja. Ya, karena jelas ya ilmu kesehatan, ahli di bidang kesehatan menyatakan mudorotnya lebih banyak kalaupun ada manfaatnya. Dan jelas ya, kalau mudorotnya lebih banyak, jelas hukumnya haram. Ya, jadi lebih baik rujuk lah daripada mencari pembenaran, apalagi mau membuat apa itu kemarin kata Ustadz Riyad Badjri itu, mau membuat kajian ya yang akan menjelaskan tentang dalil-dalil halalnya itu. Ya mau dijelaskan dari mana? Ya sudah jelas itu seperti menegakkan benang basah. Ya sudah jelas-jelas itu seluruh ahli kesehatan menyebutkan isinya nggak bermanfaat. Ya mau ditinjau dari mana? Hah? Ya jadi lebih baik ya rujuk lah, ya lebih baik rujuk, ya akui kesalahan, ya. Kalau sudah antum mengakui kesalahan, sudah urusan sama manusia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau masih nggak rujuk ke pendapat yang benar bahwa itu haram, itu nanti akan berdampak ya semakin bertambah keburukan yang ada pada diri antum. Ya coba sajalah dari video yang antum buat saja itu sudah banyak sekali mudorotnya. Yang membongkar-bongkar ustadz, ada ustadz yang hombreng, ada ustadz yang nge-vape, ada ustadz yang ini, bahkan ada sesepuhnya yang dianggap ustadz juga ya ngudut ya. Akhirnya kan antum buka aib-aib mereka. Akhirnya kan seperti itu. Ya. Yang tadinya kalaupun benar, mereka kan sembunyi-sembunyi menganggap itu aib, tapi antum bongkar. Coba. Ya. Seharusnya antum jaga, antum sembunyikan kalau antum tahu. Ya. Ya, kalau kami sih ya alhamdulillah diberi kemudahan untuk meninggalkan, nggak susah-susah. Ya ketika tahu langsung ditinggal, nggak perlu ya basa-basi ini itu supaya bisa meninggalkan rokok, enggak. Ya kami diberikan kemudahan alhamdulillah, langsung berhenti. Ya. Dengan musik bisa langsung berhenti, dengan rokok bisa langsung berhenti, ya alhamdulillah. Tapi memang di luaran sana ada orang-orang yang memang tidak diberikan kemudahan seperti kami, dan itu harus kita maklumi. Ya, yang penting dia sudah mengakui bahwa itu hukumnya haram, ya, dan dia melakukannya sembunyi-sembunyi sambil dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya untuk meninggalkan. Ya. Itu lebih mulia daripada antum sudah jelas-jelas itu buruk, itu haram, antum masih terus lagi mencari pembelaan. Ya, itu ya nanti berpotensi untuk mengajak orang kepada perkara-perkara yang buruk, ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.